Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, aku Siswa Binti Sudani, NPM 21, perwakilan dari kelompok 13A ingin menjelaskan mengenai perbedaan karakteristik diagnostik dari anak kelas apetale. Simak ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, apa itu apetale? Jadi apetale ini dikenal dengan jenis tumbuhan yang tidak memiliki hiasan bunga ataupun tumbuhan yang tidak memiliki kelopak. Adapun pertanyaan ilmiah dari kelompok kami yaitu bagaimana Anda menjelaskan karakteristik diagnostik takson dalam anak kelas apetale. Dengan klaim kelompok kami yaitu, menurut kelompok kami, karakteristik diagnostik anak kelas apetale dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri habitusnya, percabangan batangnya, bentuk dan susunan daun pada batang, serta bunga dan buahnya. Jadi di sini kelompok 13A menjelaskan ordo-ordo pada anak kelas apetale. Yang pertama itu ada ordo Casuarinales, yang kedua ada ordo Piperales, yang ketiga ada ordo Urticales, yang keempat ada ordo Santales, dan yang kelima ada ordo Caryophyllales, dan yang keenam ada ordo Euphorbiales. Dengan bahan-bahan yang pertama yaitu ada cemara laut, ada pohon beringin, nangka, lada, cendana, bayam, bougainville, dan singkong. Berdasarkan dari data hasil pengamatan kelompok kami, maka kelompok kami setuju bahwa karakteristik diagnostik anak kelas apetale dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri habitusnya, percabangan batang, bentuk dan susunan daun pada batang, bunga, serta buahnya karena karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada Ordo Casuarinales pada tanaman cemara laut, memiliki habitus berupa pohon berkayu, batang berkayu dengan percabangan batang monopodial. Daun pada tanaman cemara laut ini termasuk dalam jenis daun sejati yang mengelilingi ranting seperti jarum berwarna abu-abu kehijauan. Memiliki tipe bunga monoecious berkelamin tunggal. Pada tanaman cemara laut juga memiliki buah dengan tipe buah tunggal dan bersayap. Yang kedua yaitu ada Ordo Urticales dengan tanamannya itu pohon beringin. Di mana pada Ordo Urticales pada tanaman beringin ini memiliki habitus berupa pohon berkayu. Pada tanaman beringin juga memiliki tipe percabangan batang simpodial dan memiliki batang berkayu dan berbentuk bulat. Di mana pada gambar berkenalan yang A itu merupakan batang berkayu dan B merupakan percabangan batang simpodial, dan pada tanaman pohon beringin ini memiliki batang berwarna coklat kehitam. Pohon beringin juga memiliki daun tipe tunggal dengan pertulangan daunnya menyirit. Buah pada pohon beringin itu termasuk ke dalam jenis buah keras atau buah batu dengan tipe buah semu majemuk dan berbentuk coklat. Selanjutnya yaitu Ordo Urticales, yaitu pohon nangka. Pohon nangka ini memiliki habitus berupa pohon bergetah. Selanjutnya, pohon nangka memiliki batang berkayu dengan percabangan batang tipe simpodial dan batang ini berbentuk bulat. Pohon nangka memiliki daun tipe tunggal dengan pertulangan daunnya menyirip. Pohon nangka ini memiliki seludang bunga dan bunga pada buah nangka ini termasuk ke dalam jenis bunga majemuk berkelamin tunggal. Buah pada pohon nangka ini termasuk ke dalam buah semu. Selanjutnya yaitu Ordo Piperales pada pohon lada. Pohon lada ini memiliki habitus berupa herba merambat dan juga tanaman lada ini memiliki batang memanjat berwarna coklat, berbentuk bulat, dan pada gambar ini bisa dilihat bahwa A itu merupakan gambar dari batang tanaman lada dan B itu merupakan cabang dari batang tanaman lada. Tanaman lada memiliki daun tipe tunggal dengan tipe pertulangan daun menyirip berujung runcing. Tanaman lada ini memiliki bunga tipe majemuk dengan berbentuk. Buah dari tanaman lada itu sendiri yaitu termasuk selanjutnya yaitu Ordo Santales pada tanaman cendana. Nah, tanaman cendana ini memiliki habitus berupa pohon, bisa dilihat pada gambar. Tanda panah A itu merupakan habitus dari tanaman cendana itu sendiri yaitu berupa pohon. Tanaman cendana memiliki tipe percabangan batang simpodial, bisa dilihat pada gambar. Pada tanaman cendana ini memiliki tipe daun tunggal dan yang tersebar atau berhadapan dan memiliki tipe daun yang rata, ujung runcing, dan
Bunga dari tanaman cendana ini termasuk ke dalam bunga majemuk dengan tipe kalamin tunggal. Buah dari tanaman cendana ini termasuk ke dalam jenis buah batu atau drupe yang berbentuk bulat. Buah batu ini mengapa dinamakan buah batu? Karena pada buah cendana ini memiliki tipe buah yang keras dan berbentuk bulat. Selanjutnya yaitu Ordo Caryophyllales pada tanaman bayam atau Amaranthus sp. Pada tanaman bayam ini memiliki habitus berupa herba. Selanjutnya batang pada tanaman bayam pada gambar itu bisa dilihat bahwa tanda panah A itu menunjukkan tepi batang dari tanaman bayam itu dan tanda panah B merupakan permukaan dari batang bayam. Daun pada tanaman bayam itu dibagi menjadi 4 bagian yang A merupakan pangkal daun, B merupakan tepi daun, dan C merupakan tulang daun, dan D merupakan ujung daun. Dan daun pada tanaman bayam ini termasuk ke dalam jenis daun tunggal. Bunga pada tanaman bayam ini termasuk ke dalam memiliki jenis bunga yang berbentuk bulir dan berwarna hijau, yaitu Ordo Caryophyllales pada tanaman bougainville. Tanaman bougainville ini memiliki habitus berupa perdu tegak. Tanaman bougainville ini memiliki percabangan batang bertipe monopodial dan memiliki batang berkayu. Bisa dilihat pada gambar, tanda panah A merupakan percabangan monopodial dan tanda panah B itu merupakan menunjukkan bahwa tanaman bougainville ini memiliki batang berkayu. Daun pada tanaman bougainville ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, A merupakan pangkal daun, B merupakan tepi daun, C merupakan tulang daun, dan D merupakan ujung daun, di mana pada tanaman bougainville ini termasuk ke dalam jenis daun tunggal yang tersusun secara berhadapan dengan bagian ujung meruncing dan berwarna hijau serta pertulangan daun yang menyirip. Tanaman bougainville ini dibagi menjadi memiliki 2 bagian. Yang pertama, yang A itu merupakan seludang dari bunga bougainville dan yang B merupakan mahkota dari bunga bougainville itu sendiri. Selanjutnya yaitu Ordo Euphorbiales pada tanaman singkong. Tanaman singkong ini memiliki habitus berupa pohon. Mana tanaman singkong ini memiliki batang, itu memiliki di antara batang itu adanya terdapat nodus. Tanaman singkong ini bagian daunnya ini bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ujung daun, yang kedua itu ada tulang daun, dan C itu merupakan pangkal daun, di mana tipe dari daun dari tanaman singkong ini merupakan tipe daunnya itu memiliki pertulangan daun yang menjari dan tumpul di bagian ujungnya. Bunga pada tanaman singkong ini tanda panah A merupakan menunjukkan bakal buah dari tanaman singkong dan yang B merupakan dari kelopak bunga dari tanaman singkong. Buah dari tanaman singkong sendiri itu memiliki bentuk yang bulat. Bisa dilihat pada gambar bahwa buah dari tanaman singkong sendiri itu berbentuk bulat dan berwarna hijau. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai karakteristik diagnostik anak kelas Apetale yang dibedakan berdasarkan ciri habitusnya, percabangan batang dan daun, serta buahnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.